Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah pertama. Perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan secara partisipatif dan semua warga sekolah, masyarakat di sekitarnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Istilah manajemen berbasis sekolah ini merupakan terjemahan dari dua kata yaitu school-based management. Istilah manajemen pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dengan perkembangan masyarakat setempat. Kemudian yang B yaitu konsep manajemen berbasis sekolah. Nah, konsep ini memiliki 3 istilah. Yang pertama yaitu manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai ilmu pengetahuan. Dengan adanya definisi, proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pihak yang berperan sebagai supervisor dalam lembaga pendidikan tersebut. Kemudian yang C yaitu landasan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 1. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000 sampai 2004 pada bab 7. Kemudian yang C yaitu Keputusan Mendiknas Nomor 044 Tahun 2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kemudian yang D yaitu prinsip manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu prinsip ekuivalenitas, yang kedua prinsip desentralisasi, yang ketiga prinsip sistem pengelolaan mandiri, yang keempat prinsip inisiatif manusia. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya salah satu Imam Ma'afira. Di sini saya akan meneruskan penjelasan sebelumnya. Yang pertama yaitu alasan dan tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Adanya pemerintah memilih sistem manajemen berbasis sekolah bukan tanpa alasan. Beberapa alasan pemerintah mengapa memilih manajemen berbasis sekolah adalah: yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga sekolah tersebut dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang kedua, sekolah lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah adalah pihak yang mengetahui apa yang terbaik untuk sekolahnya. Kemudian yang keempat, penggunaan sumber daya yang ada lebih efisien dan efektif apabila dikontrol oleh masyarakat setempat. Kemudian yang kedua yaitu manfaat dari manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah memiliki banyak manfaat. Di antaranya yaitu kebijakan dan kewenangan sekolah bersumber dari kondisi nyata yang dialami sekolah dan membawa pengaruh langsung kepada siswa, orang tua, dan guru. Kemudian sumber daya lokal dapat termanfaatkan secara optimal dan relevan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan yang memiliki dampak langsung kepada guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu paradigma manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah sebagai paradigma baru pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan sekolah dan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan ini, sekolah akan menentukan tujuan, kebijakan, serta pemecahan masalah yang dialami untuk meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan mutu kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia,
meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah, serta meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Dengan kebijakan MBS tersebut, maka institusi sekolah sebagai unit operasional secara langsung menangani segala hal yang berkaitan yang mempunyai peran yang sangat besar. Seluruh komponen sekolah dan masyarakat terlibat aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui keterlibatan guru, orang tua, dan masyarakat dalam keputusan penting. MBS dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid. MBS adalah sebuah upaya sekolah dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang terakhir yaitu komponen-komponen manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah terdiri dari komponen manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan tenaga pendidikan, manajemen pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana, dan manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat, dan manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Manajemen peserta didik adalah usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan pengaturan terhadap peserta didik mulai masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah yang berkaitan dengan pengurusan siswa atau peserta didik. Manajemen sarana prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang seluruh kegiatan pembelajaran. Manajemen humas adalah proses kegiatan komunikasi untuk mencapai hubungan yang baik dengan masyarakat. Kemudian manajemen pembiayaan adalah kegiatan pengelolaan dalam bidang pendanaan dan pembiayaan dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir adalah manajemen budaya dan lingkungan sekolah, yaitu kegiatan pengelolaan dalam bidang budaya dan lingkungan sekolah yang ingin dikembangkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.